DK itu ada 2 alasan. Yang pertama, karena saya diajak oleh sahabat saya sendiri, karena sebelumnya dia juga sudah mengikuti DK. Kalau yang kedua, saya punya pergumulan pribadi. 3 bulan saya mengikuti DK, banyak hal yang baik dalam hidup saya. Kehidupan saya mulai berubah menjadi lebih baik. Saya mulai mengerti lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat bersyukur saya bisa mengikuti DK. Dan kesannya saya mengikuti DK itu adalah saya bisa lebih mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan saya. Terima kasih. Shalom. Pendaftaran untuk kelas pemuridan dasar kekristenan dan hidup berjemaat sudah dibuka. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Saudari Lucy Liwe untuk kelas dasar kekristenan atau DK dan Ibu Yati Riwukoro untuk kelas hidup berjemaat atau HB. Doa pagi MDC Kupang akan dilaksanakan kembali pada Sabtu 5 Februari dan untuk sementara masih dilakukan melalui Zoom. Link akan dikirim ke grup WA MDC Kupang. Doa dekor nasional ke-19 kembali dilaksanakan di bulan Februari dan untuk regional 5 dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari jam 5 pagi. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari mengambil bagian untuk sehati berdoa bagi pergumulan-pergumulan baik secara pribadi maupun secara umum. Ibadah Image akan diselenggarakan kembali pada sore ini, Minggu 30 Januari, jam 17 atau jam 5 sore. Kepada setiap Anda para orang muda, mari bergabung dalam ibadah tersebut sore ini. Betapa pentingnya darah yang kita donorkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kegiatan donor darah untuk MDC Kupang akan dilaksanakan pada Minggu 6 Februari selesai ibadah pertama atau pada jam 10 pagi. Untuk itu, kepada keluarga MDC yang mau mendonorkan darahnya, silakan daftar ke Ibu Eri Wado. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan oleh PMI bekerjasama dengan MDC Kupang. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selalu jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya sukacita dari Allah memenuhi hidup kita pagi hari ini, amin. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama angkat suara, oh puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji Dia, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran
kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak bagi Dia, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu
selalu, diam dalam baitmu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menyukai hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menyukai hadirat-Mu Tuhan. Biarkan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini di minggu kelima bulan Januari 2022, kita masih akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema tahunan kita, yaitu Unimaginable Life atau hidup yang tak terbayangkan. Sudah 4 minggu berturut-turut kita belajar dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan khususnya hari ini masih kita belajar dari kitab yang sama.
dengan tema pada pagi hari ini yaitu kehendak Allah yang sempurna. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita buka Alkitab, dan bagi yang sudah menemukannya atau yang tidak membawa Alkitab bisa baca di layar dan kita baca bersama-sama dari Roma 12 ayat 1 dan 2. 1-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami ada dalam ruang ibadah. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dengan tema yaitu kehendak-Mu yang sempurna. Mari Engkau membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk mengerti, memahami, dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa hidup ini telah Engkau desain untuk melakukan kehendak-Mu yang sempurna di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu Engkau urapi semuanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lihat di ayat 2b, di sana dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat tersebut seolah-olah menegaskan bahwa kehendak Allah bagi kita dimulai dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Dalam hal ini kehendak Allah dimulai dari apa yang baik, lalu menuju apa yang berkenan kepada Allah, dan akan berakhir pada yang sempurna bagi Allah. Sama seperti kehidupan jasmaniah kita, bertumbuh dari seorang bayi, menjadi anak kecil, menjadi remaja, dan berakhir menjadi orang yang dewasa. Demikianlah kira-kira adanya perjalanan spiritual kita di dalam Kristus. Kita melangkah dari satu tahap menuju tahap yang lainnya, yang ujungnya adalah berakhir dalam kesempurnaan di dalam Kristus atau keserupaan di dalam Kristus. Dengan kata lain, kesempurnaan merupakan muara dari seluruh kehendak Allah atas hidup kita. Jadi mengalami pertumbuhan untuk menjadi dewasa di dalam Kristus adalah kehendak Allah bagi kita. Sama seperti tahapan metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Sebelum ia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, ia harus memulai dari sebutir telur, lalu berubah menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dan dari kepompong menjadi kupu-kupu yang terlihat indah dan menarik bagi banyak orang. Berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2 dan beberapa ayat firman Tuhan lainnya, kita akan belajar 3 hal penting tentang kehendak Allah yang sempurna pada pagi hari ini. Yaitu poin yang pertama, kehendak Allah yang sempurna dalam desain. Atau kehendak Allah yang sempurna dalam perencanaan. Atau kehendak Allah yang sempurna dalam rancangannya. Mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Kita diberitahu bahwa Allah menciptakan manusia dan menghembuskan nafas hidupnya ke hidungnya.
Sehingga manusia tersebut menjadi makhluk hidup. Yang selanjutnya Allah tempatkan dia di Taman Eden. Untuk apa? Untuk memanajemen dan membangun relasi dengan pasangan hidupnya. Dan mengatur taman dengan sejumlah aturan yang Allah buat sendiri. Supaya mereka hidup damai di taman tersebut. Kemudian Allah menjadikan Taman Eden ini sebagai tempat di mana Allah berelasi dengan manusia tersebut. Di dalam kitab Kejadian pasal 3. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi kita sebagai pribadi harus paham bahwa tubuh kita dalam kehendak Allah yang sempurna ini adalah bait Allah. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan di dalam roh Allah diam di dalam kamu? Sehingga tubuh harus dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Seperti dalam Roma 12 ayat 1. Sehingga kita harus pahami bahwa apa yang orang bicarakan tentang diri kita itu hanya suatu persepsi yang bisa saja kurang sesuai, bahkan kurang penting. Kenapa? Karena kita yang sebenarnya adalah apa yang Allah katakan tentang diri kita. Allah melihat dalam diri kita melebihi dari apa yang kita bayangkan. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa kita yang sebenarnya adalah apa yang Allah katakan tentang kita. Apa yang Allah lihat di dalam diri kita melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena potensi dan kehendak Allah yang sempurna yang ada di dalam diri kita itu untuk fungsi manajemen relasi dengan Allah. Fungsi manajemen relasi dengan orang lain. Fungsi manajemen relasi dengan lingkungan. Fungsi manajemen relasi dengan diri kita sendiri. Kenapa perlu? Karena supaya kita bisa hidup damai. Seperti yang digambarkan di dalam kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang tadi kita sudah belajar di Kejadian 1, 2, dan 3 tadi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Taman Eden juga sebagai tempat Allah menempatkan manusia itu juga perlu kita pahami sebagai tempat atau area yang dirancang oleh Allah. Dengan berbagai keanekaragaman makhluk hidup lainnya. Dan semuanya hidup dengan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sehingga harmoni dan damai di situ menjadi nyata. Sekalipun ada ular di dalam taman itu. Jadi, gereja sebagai komunitas kerajaan Allah merupakan rancangan Allah yang sempurna. Dan sebagai tempat bagi kita orang percaya untuk berelasi dan bersekutu dengan Allah. Sekaligus juga sebagai tempat ekspresi dari semua potensi pribadi, lepas pribadi, dan panggilan masing-masing. Nah, kondisi ideal ini pernah ada di muka bumi dan merupakan karya Allah sendiri yang nyata, yaitu Taman Eden. Nah, Taman Eden ini merupakan gambaran dari gereja yang sebenarnya karena diisi oleh berbagai potensi yang saling berhubungan untuk melahirkan suasana sejuk, suasana yang sempurna, suasana yang damai, suasana yang indah yang seperti Allah kehendaki. Untuk itu, kita perlu pahami bahwa gereja ada dan isi di dalamnya dengan keanekaragaman potensi yang perlu dikembangkan untuk memberi jawaban shalom Allah bagi bumi. Saya memberi
Gambaran bahwa Bapak Ibu masing-masing di tempat ini dengan potensinya, dengan panggilannya dan bergabung di gereja ini punya hidup untuk memberi jawaban bagi dunia sebagai shalom Allah bagi dunia ini. Sekalipun ada yang ingin merusak kedamaian itu, seperti ular yang merupakan bagian dari keanekaragaman di Taman Eden itu. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan gereja sebagai komunitas kerajaan Allah yang kelihatan. Saya ulangi, Allah telah menetapkan gereja sebagai komunitas kerajaan Allah yang kelihatan dan dapat dialami langsung oleh manusia di bumi. Seperti dalam gambaran di Matius 16 ayat 18, yaitu Allah mau tidak dapat menguasainya. Kenapa? Allah merancang gereja yang Allah mau tidak menguasainya. Gereja kita juga harus ada dalam kehendak Allah ini. Karena dia lahir dari kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita lanjutkan ke poin yang kedua. Itu poin yang kedua, kehendak Allah yang sempurna dalam menepati janjinya. Atau kehendak Allah yang sempurna dalam menempati setiap proses kehidupan kita sehari demi sehari. Mari kita belajar dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 42. Yaitu pagi ini kita belajar tentang proses hidupnya Simon Petrus. Saya tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini tahu tentang siapa Simon Petrus. Pertama kali dia berjumpa dengan Yesus, langsung Yesus menggantikan namanya menjadi Kefas dalam bahasa Aram atau Petrus dalam bahasa Yunani yang artinya batu karang. Kenapa? Karena Yesus melihat batu karang dalam diri Simon sehingga diberi nama Petrus pada waktu pertama kali berjumpa. Nah Bapak Ibu, nama boleh berubah menjadi Petrus, yaitu Simon menjadi Petrus, tetapi perilaku si Simon selama berinteraksi dengan Yesus masih tetap Simon, yaitu pribadi yang labil karena selalu berubah jalan pikir dan keputusannya. Sebagai contoh, ia pernah nekat berjalan di atas air untuk menemui Yesus, seperti di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Bahkan dia pernah mengeluarkan pedangnya untuk menyerang hamba Imam Agung pada peristiwa penangkapan Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 10. Dan Yesus perintahkan untuk segera menyarungkan pedangnya di ayat 11. Dan ia juga pernah membual bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Meskipun yang lainnya melarikan diri. Seperti dalam Matius 26 ayat 33. Dan kemudian terbukti ia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Seperti dalam ayat 70 sampai 74. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun Yesus tetap memanggil Petrus setiap kali saat mereka berinteraksi. Sampai hari Pentakosta baru Petrus yang Yesus panggil itu tersingkap. Dan benar bahwa janji Yesus bahwa Petrus akan menjadi batu karang atau pondasi bagi gereja digenapi. Mari kita membaca Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari kisah ini terbukti bahwa Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu, kisah pasal 2,
ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Kemudian ia dan Yohanes hadir ketika orang percaya di Samaria itu menerima Roh Kudus, seperti di Kisah pasal 8. Dan pada akhirnya ia dipanggil ke rumah prajurit Roma yang bernama Cornelius, yang juga percaya dan menerima Roh Kudus, seperti dalam Kisah pasal 10. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan beberapa peristiwa ini kita belajar bahwa Petrus telah membuka pintu Injil dan gereja kepada 3 dunia atau 3 komunitas yang berbeda. Yaitu kepada orang Yahudi sendiri, kepada orang Samaria, dan orang non-Yahudi. Serta ia juga yang pernah menengahi ketika ada perbedaan yang terjadi di Yerusalem antara Paulus dan Barnabas dengan rasul-rasul. Seperti pada Kisah 15 ayat 7 sampai 11. Jadi kita sebagai pribadi harus paham bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan menjadi orang pilihan Allah. Bukan berarti bahwa kita bebas masalah dalam mentalitas dan kualitas kehidupan. Sehingga betapa pentingnya mempersembahkan tubuh kepada Allah. Seperti dalam Roma 12 ayat 1. Sehingga sekarang ini kita diperhadapkan dengan suatu dilema. Antara mau menjadi pribadi yang pengecut karena terbawa hanya karena alasan situasi. Akibatnya kita menjadi seorang penurut seperti Simon atau ilalang itu. Atau mau jadi seorang pejuang kebenaran. Bapak Ibu, pilihan ada dalam tangan kita. Pagi hari ini buat keputusan yang benar. Taat pada panggilan kita masing-masing. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu, Taman Eden sebagai tempat yang ideal bagi Allah untuk berinteraksi dengan manusia itu juga tidak bebas masalah. Karena kita tahu ular ada di dalam taman. Gereja yang merupakan interaksi antara Allah dengan kita, yang suasananya seperti Taman Eden, tempat Allah berinteraksi dengan Adam dan Hawa, yang dimana kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi itu kondisi yang sempurna, kondisi yang ideal. Dan kondisi itu juga merupakan kerinduan Allah bagi gereja sekarang ini. Suasana ideal ini juga tidak bebas dari gangguan. Kenapa? Karena terbukti Adam dan Hawa juga mengikuti perkataan ular. Artinya labil dan sama seperti Simon tadi. Nah, kita hari ini sebagai gereja, sebagai komunitas yang mempresentasikan kehidupan kerajaan Allah di muka bumi ini, tidak bebas dari masalah. Tetapi suasana Taman Eden itu merupakan desain Allah yang harus diwujudkan oleh gereja. Karena itu gereja merupakan taman Allah untuk dia berinteraksi dengan kita hari ini dengan membutuhkan waktu dalam perubahan perilaku. Seperti Simon menjadi Petrus. Dan janjinya bahwa Allah mau tidak menguasainya. Inilah panggilan gereja yang sempurna. Yang sekaligus paripurna sampai Yesus datang kembali. Bahkan masuk ke dalam kekekalan. Bapak Ibu, kita yang ada di gereja ini. Kita harus ada di dalam suasana ini. Kita harus ada dalam kondisi ini. Kita ada di sini. Kita dalam rencana ini. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita masuk pada poin yang ketiga.
yaitu kehendak Allah yang sempurna dalam waktu penggenapannya. Saya ulangi, poin yang ketiga, kehendak Allah yang sempurna dalam waktu penggenapannya. Berdasarkan Roma 12 ayat 2, kita secara pribadi wajib mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Seperti Adam, Simon, Saulus, sebagai respon atas kehebatan kuasa Tuhan yang memanggil dan memilih kita secara pribadi, lepas pribadi, untuk terlibat dalam rencananya yang mulia. Tuhan akan memampukan kita secara pribadi untuk bisa memahami kehendaknya yang sempurna. Sehingga dalam perjalanan iman kita mengikutinya, hidup kita tetap terpaut padanya, mata kita tetap terarah dan tertuju kepada panggilannya. Setia dalam panggilan pribadi dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Di sini bukan masalah etika atau moralitas umum seperti yang dibicarakan dan dilakukan oleh semua orang lainnya, atau bahkan agama lain yang membicarakan tentang etika. Tetapi di sini lebih daripada itu semua. Yaitu apa? Hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi secara pribadi kita punya jaminan atas penggenapan yang sempurna itu, yaitu seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Mari kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebagaimana rencana Allah yang mulia tentang gereja, yang Allah mau tidak dapat menguasainya, karena Yesus telah menghancurkan kepala ular itu, tapi masih hidup untuk menunggu waktu yang genap bagi dia, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman. Sehingga kita harus bisa hidup seperti suasana Taman Eden. Misalnya dengan tetap taat dan setia untuk melakukan 7 disiplin rohani yang kita sudah belajar tahun lalu. Dengan keadaan sekitarnya masih ada ular yang berteriak kesakitan, mengganggu dan berusaha untuk mencuri perhatian kita dengan menyuguhkan segala kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang ini. Atau kondisi real hari ini yang selalu mengganggu dan mencuri perhatian kita. Supaya mungkin gereja bisa terkecoh seperti Hawa. Yaitu labil dan tidak tahu apa yang sebenarnya rencana Allah menaruh dia di taman bersama dengan Adam. Sehingga mungkin dia berharap bahwa gereja bisa terseret karena labil dan hanya gereja menekankan hal-hal tentang etika umum di dunia ini. Dan gereja terjebak pada gray area. Karena tidak mengenal dengan benar dan jelas apa yang Allah kehendaki tentang panggilan gereja itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semoga gereja kita ada untuk membawa pemahaman ini supaya gereja secara umum dan kita secara pribadi terpanggil dan terpilih untuk menggenapi Roma 12 ayat 2 ini. Dalam seluruh aspek kehidupan sosial kita sehari-hari, dalam hidup kita berinteraksi dengan Allah dalam suasana Taman Eden, dengan perubahan perilaku seperti Simon menjadi Petrus. Yaitu perubahan yang perlahan-lahan, tapi dengan pasti. Sehingga kita tidak terkecoh oleh keadaan, guna mengembalikan wujud rencana Allah yang sempurna atau rencana Allah yang paripurna di muka bumi ini. Sehingga
apa yang dikatakan oleh Paulus pada 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24 bisa terwujud. Yaitu mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Dan mari kita lanjutkan membaca Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna. Ulangi. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita dengan penuh kesadaran dan komitmen kepada Allah. Untuk itu, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita, yaitu tubuh, jiwa dan roh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sekalipun mungkin kita baru pada tahap telur, ataukah mungkin di tahap ulat, atau tahap kepompong. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena semua tahapan dari proses metamorfosis itu adalah tahapan yang sempurna. Mari kita menyerahkan hidup kita. Karena ketika Allah memilih kita, maka ada potensi yang luar biasa. Dan mari kita kembangkan bagi kerajaan Allah. Sebagaimana Adam mengurus Taman Eden, Petrus menjadi bapa peletak dasar gereja dan Injil. Bahkan Injil bisa diberitakan keluar dari Yerusalem kepada bangsa lain. Dan juga Paulus dengan segala reputasinya. Mari kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Karena kita mau untuk memahami kehendak Allah yang sempurna. Dan mampu melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada pagi hari ini kami telah belajar mengerti, memahami tentang kehendak Allah yang sempurna bagi diri kami dan bagi gereja. Di mana rencana-Mu yang sempurna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari. Mari Engkau memberkati ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari mengalami proses naik turun dalam mengikuti Engkau seperti kisah tentang Adam dan Simon yang menjadi Petrus. Dan kami juga belajar mengerti bahwa potensi Allah yang luar biasa yang Kau taruh dalam diri kami. Kami mau mengembangkan bagi kerajaan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang telah memilih dan menetapkan kami untuk melakukan kehendak-Mu yang sempurna itu bagi kami di dunia ini. Mari Engkau memberkati kami semua pada pagi hari ini. Supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan
Januari 2022, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas tambahan umur bagi kami yang berulang tahun sepanjang bulan Januari tahun 2022 ini ya Tuhan. Terima kasih buat rahmat, kasih karunia dan penyertaan-Mu dan janji-Mu atas kehidupan kami. Karena Engkau mengganjarkan kami dengan masa depan yang cerah ketika kami memilih untuk taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati dan merahmati jemaat-Mu seluruhnya yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat Allah turun atas mereka semua. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dan menyertai engkau, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam suatu nama yang heran dan ajaib. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih